Ya, shalom. Saudara-saudariku, suami istri yang dikasihi Tuhan. Pada episode kali ini kita akan belajar tentang bagaimana melakukan honeymoon atau bulan madu yang kita istilahkan sebagai sepetak lahan atau laboratorium mini untuk siap menghadapi ganasnya dan luasnya hutan kehidupan. Maka dikatakan jika kita tidak melakukannya, maka dianggap sebagai sedang dibobol oknum maling. Ya, katakanlah laboratorium mini yang seharusnya kita miliki tetapi ternyata dibobol maling dan akhirnya kita akan mengalami kerugian yang tak terduga. Nah, saat-saat yang tepat saat inilah kita harus berencana mengadakan perjalanan honeymoon yang kedua. Dan channel ini ditujukan agar kita berkesempatan atau ingin mempunyai kesempatan untuk mengadakan perjalanan bulan madu yang kedua. Sebab saat-saat semacam itulah sebagai saat yang tepat untuk kita belajar dari kesalahan. Tentu dengan saling rendah hati dan banyak berbincang berduaan saja bersama dengan pasangan. Jika ada kesaksian, pendapat, atau pertanyaan seputar episode kali ini, silakan untuk ditulis di kolom komentar supaya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar seputar bagaimana mengadakan honeymoon itu bagaikan sepetak lahan yang kita semai, yang akan menghasilkan bibit-bibit tanaman yang sangat indah. Namun seringkali bibit-bibit tanaman itu hilang dari sepetak lahan itu karena ada oknum pencuri yang datang. Atau katakanlah kita sedang ada dalam sebuah laboratorium mini untuk siap menghadapi ganasnya dan luasnya kehidupan. Maka kita perlu mengadakan reaksi-reaksi dalam laboratorium itu untuk menemukan mungkin rumusan-rumusan yang baru sehingga kita bisa menghidupi kehidupan selanjutnya. Namun laboratorium itu diacak-acak oleh maling atau oknum maling. Nah, bagaimana keadaan selanjutnya? Yuk kita mulai pembahasan kita. Dikatakan honeymoon yang spesial tentu harus dimulai dengan hati yang terbuka untuk berkesempatan menguliti kelemahan dalam berumah tangga. Juga mungkin kelalaian pola bergereja sebagai keluarga rohani dan menegur kesalahan di dunia kerja. Benar-benar honeymoon adalah sarana untuk melakukan introspeksi dan rela belajar dari kesalahan. Honeymoon adalah suatu momentum yang akan mengingatkan betapa dulu pernah kita mengalami masa-masa yang manis saat berpacaran. Ya, bagaikan madu ya, yang kita bisa nikmati mulai dari perkenalan sampai persiapan pernikahan. Saling mencintai, bahkan cenderung mencintai secara berlebihan sehingga cinta kita tampaknya akan mengalahkan pertengkaran apapun. Kisah-kisah lain mengatakan adanya tujuan untuk meningkatkan kemesraan dan keharmonisan. Maka diperlukan masa-masa yang indah untuk menyemai sesuatu yang berguna untuk kehidupan pernikahan selanjutnya. Nah, dari mana asal mula istilah bulan madu itu? Ternyata istilah bulan madu itu belum lama dikenal, karena konon katanya bahasa Inggris itu dikenal baru sekitar 400 tahun usianya. Namun kebiasaan untuk mengadakan bulan madu udah jauh lebih lama daripada kita mengenal istilah dalam bahasa Inggris. Nah, ternyata dikenalnya istilah honeymoon itu muncul memang diawalinya dari zaman dahulu di dunia barat, yang biasanya pernikahan itu dilangsungkan pada awal musim panas karena alasan praktis, karena pada saat itulah masa antara menanam dan menuai. Dan masa-masa seperti itu saat untuk waktu-waktu untuk menuai atau memanen madu. Dan kemudian
saat pernikahan itu maka ada banyak orang yang membawa hasil panenan madu. Maka alternatif lain bahwa istilah bulan madu diberikan kepada bulan ketika jalurnya dekat ke cakrawala selatan. Ya, jalur bulan yang mendekati cakrawala selatan. Ketika cahayanya bersinar, maka terlihatlah kabut dan debu atmosfer yang sedang menyiratkan warna kuning madu yang lembut selama 1 bulan penuh. Nah, saat pada waktu itu maka mulailah terjadi panen madu, dan akhirnya mempelai yang sedang menikah dioleh-olehin, dikirimin, dihadiahi semacam meat ya atau hasil olahan madu. Ini merupakan hadiah dari para tamu yang dipercaya memiliki efek rangsangan untuk bercinta agar mempelai segera mendapatkan keturunan. Itu pendapat atau teori yang pertama tentang asal-usul istilah honeymoon. Kemudian teori yang kedua pada abad ke-16 diperkenalkan oleh Richard Houliot ya, dan Samuel Johnson pada tahun 1552. Keduanya menyatakan pandangan yang sedikit skeptis dalam tradisi ini. Richard menyebut bulan madu sebagai honeymoon, dan Richard mengatakan bahwa honeymoon adalah keadaan di mana sepasang mempelai yang mungkin sangat bahagia pada waktu itu, tetapi diduga tidak akan berlangsung lama. Jadi Richard menyebutnya honeymoon itu sebagai suatu keadaan yang mengingatkan bahwa keadaan bahagia itu ternyata nantinya ketahuan tidak akan berlangsung lama. Itu teori kedua. Kemudian teori yang ketiga, asal kata honeymoon berasal dari kata Nordik, yaitu Junotsmanat, yang berarti seorang pengantin pria menculik istrinya dan menyembunyikan hingga keluarga wanita berhenti mencarinya. Karena keluarga wanita menemukan tanda-tanda sinyal-sinyal bahwa putrinya hilang, itu karena prakarsa seseorang yang mencintainya. Sehingga keadaan Junot Manatir itu disebutkan akan mereda selama 1 bulan dan timbullah istilah honeymoon. Nah, dari ketiga teori itu maka prinsip yang kita miliki adalah adanya P3K, yang artinya selama honeymoon kita harus menyemai sesuatu yang mengandung makna penerimaan, perubahan, pengampunan dan kasih, yaitu P3K, di mana penerimaan, perubahan, pengampunan dan kasih itu bisa dilatih selama 1 bulan pertama pernikahan. Meskipun belakangan ini secara umum tradisi bulan madu juga mulai berubah, disebabkan oleh jadwal yang teramat sangat sibuk dan keterbatasan anggaran di zaman-zaman modern saat ini. Itulah yang sering terjadi. Jadwal yang teramat sangat sibuk dan keterbatasan anggaran, maka banyak pasangan yang menunda atau menunggu beberapa waktu setelah pernikahan. Mereka menunda berbulan madu agar dapat menabung dan merencanakan perjalanan secara lebih maksimal. Justru hal inilah yang menyebabkan mengapa pasangan masa kini banyak yang memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan bulan madu, karena mereka lebih memprioritaskan hari H atau resepsi pernikahan. Padahal pernikahan akan kembali kepada tanggung jawab berdua antara suami dan istri. Meskipun kita tahu pernikahan itu bukan sekedar urusan seorang pria dan seorang wanita yang menjadi sepasang suami istri, tetapi akan menjadi bersatunya kedua keluarga besar. Dan pada saat hari H atau resepsi pernikahan itu, seolah-olah urusannya menjadi melebar ke teman, kerabat, kenalan orang-orang lain, bahkan arena-arena untuk memamerkan kemampuan berpesta, ya, sarana untuk memamerkan kemampuan mengadakan biaya yang mahal. Padahal akhir-akhirnya kembalilah mereka berdua saja antara seorang suami dan seorang istri. Nah, apa yang terjadi?
Karena banyak pasangan masa kini yang sibuk dan mungkin keterbatasan dana, maka mereka fokuskan waktunya dan dananya itu untuk supaya bisa dilihat banyak orang dan mengabaikan pentingnya mengadakan bulan madu. Tidak heran akhirnya jika penyebutan honeymoon atau bulan madu sering diucapkan dengan nada mengejek kepada pasangan yang sedang mengalami pemudaran cinta yang niscaya terjadi seperti pada tahap-tahap peredaran bulan, ya, muncul kemudian hilang kembali, dan itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan pernikahan suami dan istri. Alkitab mencatat kisah yang serupa dengan apa yang disebut sebagai honeymoon atau bulan madu yang tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22. Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak, dan Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Maka dalam Kejadian 2 ayat 23, berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kejadian 2 ayat 24 dan 25. Inilah saat-saat awal pernikahan yang serupa dengan apa yang disebut sebagai honeymoon atau bulan madu. Saat yang tepat saling memperdalam pengenalan satu dengan yang lain, merasa tidak merasa malu lagi. Dikatakan mereka keduanya telanjang dan tidak merasa malu, dan itu harus didapatkan pada bulan-bulan pertama setelah menikah. Tentulah kita layak meneladani Adam dan Hawa yang dalam hal ini sedang menerapkan P3K, yaitu prinsip P3K yang artinya penerimaan, perubahan, pengampunan, dan kasih, yaitu dengan mengatakan, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Adanya penerimaan diri sendiri, penerimaan keadaan, dan kemudian bersyukur dengan mudahnya penerimaan terhadap pasangan. Kemudian dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan dipulihkan, maka Tuhan dikatakan membuat jubah kulit atau pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Disebutkan Tuhanlah yang melabas, yang mengenakan jubah itu atau gaun dan jas pengantin itu, karena gaun dan jas pengantin itu sangat mewah, terbuat dari kulit binatang, dan ini menggambarkan karya Tuhan Yesus sebagai Yehova Sirih dengan menyediakan anggur terbaik, dan itu menyambut pemulihan pernikahan dan digambarkan sebagai honeymoon yang kedua, diberi kesempatan untuk menyemai kembali P3K, ya, untuk melatih kehidupan pernikahan yang baru, untuk memasuki dunia yang mereka belum pernah ketahui. Kemudian dalam kitab Ulangan 24 ayat yang kelima, Tuhan mengamanatkan bahwa ketika seseorang baru saja menikah, maka mereka harus dibebas tugaskan selama 1 tahun. Mereka tidak boleh berperang dan tidak boleh disibukkan oleh hal-hal yang lain, tetapi mereka khusus untuk menyenangkan pasangannya atau menyukakan hati pasangannya, saling menyenangkan, saling menyukakan. Nah, inilah gambaran betapa pentingnya bulan madu, sehingga kita bisa mengibaratkan bahwa bulan madu baik yang pertama maupun yang kedua itu bagaikan kita sedang melakukan kegiatan di sebuah laboratorium mini, ya, sedang membuat proses-proses, mungkin pencampuran, ya, resep-resep, ya, atau bahan-bahan kimia tertentu untuk menghasilkan bahan-bahan yang baru,
Itulah fungsi sebuah laboratorium, dan laboratorium itu sangat diperlukan supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan yang lebih luas. Dan itu diibaratkan pula sebagai sepetak lahan penyemaian, ya, menyemai bibit yang baru, menyemai bibit yang sangat indah yang nanti akan bisa ditanam dan menghasilkan buah untuk menghadapi luasnya hutan kehidupan. Sehingga bulan madu atau honeymoon bagaikan laboratorium mini atau sepetak lahan penyemaian yang sangat penting dalam kehidupan setiap pasangan. Tetapi apa yang terjadi? Tahu-tahu laboratorium ini itu acak-acakan, kemasukan oknum maling, rusak, dan reagen-reagen atau hasil reaksi dari beberapa penelitian penyemaian itu hilang, ya, rusak. Ya, demikian juga sepetak lahan penyemaian yang sudah mulai disemai itu hilang, benih-benih baiknya hilang dan terlihat acak-acakan. Apa yang terjadi? Ternyata laboratorium itu sedang kemasukan seorang pencuri, atau ada oknum pencuri yang masuk ke laboratorium itu. Dan mungkin ada 2 oknum pencuri masuk ke sepetak lahan penyemaian itu, sehingga menggagalkan proses penyemaian, menggagalkan proses penelitian dalam sebuah laboratorium itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata oknum pencurinya itu kita. Ya, ternyata rusaknya laboratorium ini itu disebabkan oleh kita atau salah satu dari pasangan atau kedua-duanya. Ya, sehingga lahan penyemaian itu tidak menghasilkan penyemaian yang baik. Padahal penyemaian itu sangat diperlukan supaya kita mampu menghadapi dunia yang lebih luas, yang bagaikan hutan rimba yang kita belum pernah memasukinya. Jika kita ini merasa terlalu sibuk sehingga sulit ya mengadakan perbincangan yang intim, ya, atau deep talk, mengobrol lebih intim, maka saat-saat honeymoon itulah saat yang tepat untuk kita bisa menyatukan pikiran kita. Bagaimana kita bisa berbagi dari hati ke hati dengan pasangan, menjadi lebih mengenal pasangan, sanggup memahami bagaimana pasangan menyajikan kebiasaan-kebiasaan asli, terutama dalam hal pengendalian emosi. Emosi menjadi salah satu pemicu adanya masalah dalam komunikasi rumah tangga. Maka bagi kita untuk memiliki manajemen emosi yang baik sangat penting. Penting untuk dipahami bahwa setiap orang memiliki kadar emosional yang berbeda, memiliki isu atau kepekaan atau masalah pribadi yang berbeda pula. Jadi kita sebagai suami atau sebagai istri pasti akan bertemu dengan pasangan yang memiliki masalah pribadi yang berseberangan. Maka sebaiknya masing-masing dapat menyadari hal yang mungkin tidak nyaman, sehingga memahami adanya pemicu emosi negatif dalam diri masing-masing. Kalau sudah demikian, kita pun dapat melihat dan mengira-ngira masalah apa yang mungkin bakal muncul dalam hubungan rumah tangga kita kelak. Nah, hal demikian bisa kita latih pada saat kita mengadakan honeymoon yang kedua. Manajemen emosi yang baik dapat dilakukan dalam beberapa cara, antara lain dengan menarik diri untuk menenangkan dan memahami hal yang telah terjadi. Jika sudah tenang, baru boleh berkomunikasi kembali dengan pasangan. Beberapa saran yang baik yaitu antara lain dengan meminta waktu 5-10 menit pada pasangan untuk mengatasi emosi yang menggebu dalam diri, atau dengan cara menghitung misalnya dari angka 1 sampai dengan angka 100. Dapat pula menerapkan manajemen emosi dengan mengatur pernafasan, memakai aturan dari prinsip 4-7-8, yaitu dengan menarik nafas melalui hidung selama 4 detik, kemudian tahan nafas hingga 7 detik, dan menghembuskan nafas melalui mulut sambil berdesis dalam hitungan 8 detik. Itulah 4-7-8. Beberapa saran lain yaitu dengan membasuh bagian muka, tangan atau kaki sehingga emosi dapat surut atau teredam, atau mengepalkan jari-jari dan menggenggamnya dengan erat lalu melepaskannya secara perlahan. Mungkin ini bagian dari anger management yang kita bisa latih
melalui penyemaian dari sepetak lahan yang kecil atau reaksi-reaksi dalam laboratorium mini yang kita adakan saat bulan madu kedua. Nah, pada saat itulah kita bisa melihat betapa pentingnya kita memiliki sepetak lahan penyemaian pengendalian emosi atau laboratorium mini yang disebut sebagai bulan madu. Itulah beberapa manfaat yang akan kita dapatkan saat mengadakan honeymoon yang sekaligus akan memberikan efek positif terhadap pernikahan di masa yang akan datang. Namun apa yang terjadi? Honeymoon yang kita istilahkan sebagai sepetak lahan atau laboratorium mini untuk siap menghadapi ganasnya dan luasnya hutan kehidupan. Ternyata sedang kemasukan maling. Ada pencuri yang mengacak-ngacak laboratorium itu. Ada pencuri atau oknum yang mengacak-acak sepetak lahan yang menghilangkan benih-benih baik yang kita perlukan. Dan ternyata oknum itu adalah kita sendiri atau kita dan pasangan yang tanpa sadar, tanpa sengaja telah merusak hal-hal baik yang seharusnya kita bisa hidupi. Dalam perjalanan bulan madu kali ini kita akan dapatkan pembelajaran secara lebih terbuka di antara suami dan istri, sehingga nanti akan mengalami keharmonisan sepenuhnya. Maka milikilah sepetak lahan atau laboratorium mini untuk kita lebih siap menghadapi ganasnya dan luasnya hutan kehidupan. Jangan biarkan ada oknum pencuri yang datang merusak sepetak lahan kita itu. Jangan sampai ada kita atau pasangan kita yang tanpa sadar merusak laboratorium mini itu, sehingga kita kehilangan momentum untuk nanti siap menghadapi persoalan dalam kehidupan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak. Kami sangat bersukacita jika episode ini dapat menjadi berkat. Dan terima kasih jika berkenan untuk subscribe atau like, dan silakan di-share ke pasangan yang lain. Jika ada pendapat, pertanyaan atau pengalaman atau pengamatan tentang rusaknya laboratorium mini atau hilangnya benih baik dalam sepetak lahan yang seharusnya kita bisa semai, silakan tulis dalam kolom komentar supaya kita semua bisa belajar darinya. Sampai jumpa pada episode berikutnya, dan kiranya Tuhan memberkati pernikahan dan rumah tangga kita dengan berlimpah-limpah-limpah. God bless.